Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin mempelajari tentang sejarah kerajaan yang dulu sangat masyhur dan sangat besar, yaitu Singosari, kerajaan Singosari yang berada di Malang. Dikisahkan dalam peta rupa bumi dengan candra sengkala atau angka tahun 1811 disebutkan bahwa kota Bedah atau Kuto Bedah adalah nama ibu kota kerajaan Singosari yang sekarang berada di Kota Lama. Belanda menyebutnya juga sebagai kota raja atau kota Utorjo. Banyak bukti-bukti sejarah antara lain peninggalan parit kuno sepanjang 785 meter dengan lebar 2 meter dan 2 parit yang menghubungkan Sungai Brantas dan Sungai Bagu. Parit-parit ini sebagai penahan pergerakan musuh bila terjadi suatu peperangan, mirip seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad yang membuat parit untuk melindungi kota Madinah dari perang Khandak. Ada juga peninggalan berupa candi-candi, antara lain adalah Candi Singosari, Candi Jago, Candi Sumbrawan, dan Arca Dwarapala, juga Prasasti Manjusri, Prasasti Mula Malurung, serta Candi Sari, Candi Jawi, maaf. Dan juga ada beberapa peninggalan semasa pemerintahan Singosari. Kerajaan Singosari sendiri yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 di Malang, Jawa Timur, dengan ibu kotanya adalah Kota Raja yang sekarang bernama Kuto Bedah. Sebelum bernama Tumapel dengan bahasa Sanskerta dan mayoritas beragama Buddha Siwa dan kejawen serta animisme. Mereka juga sudah menggunakan mata uang keping emas dan perak sebagai alat penukarnya. Namun pada era pemerintahan Raja Wisnu Wardana mengangkat putranya bernama Kertanegara sebagai raja dan mengganti namanya menjadi Singosari. Ada cerita yang menarik yang bisa kita pelajari dari kisah Ken Arok dan Ken Dedes ini, kisah cinta yang dramatis sebenarnya, yaitu tentang bagaimana cara Ken Arok yang waktu itu masih menjabat sebagai aku atau sekarang setingkat camat, dan Ken Dedes adalah sebagai istri dari seorang pemimpin atau seorang penguasa atau seorang raja yang bernama Tunggul Ametung. Di saat itu Ken Arok sedang menghadap Tunggul Ametung, melihat pakaian dari Ken Dedes yang sangat cantik jelita ini tersingkap, dan terlihatlah dari balik celananya, dari balik pakaiannya yang dikenakan oleh Ken Dedes itu mengeluarkan cahaya. Jadi bawe metu sorote, bahasa Jawane itu gitu. Maka terperanjatlah Ken Arok, sehingga sepulang dari menghadap Tunggul Ametung, siang malam memikirkan dan tidak pernah bisa tidur. Ada apa yang sebenarnya dengan bau itu, dan kenapa bisa mengeluarkan cahaya yang sangat terang sekali. Lalu setelah memikirkan hal tersebut dan bisa menahan birahinya, bisa menahan dirinya, setelah beberapa hari mendapatkan sebuah gambaran atau mungkin wisik yang menyebutkan bahwa dari rahim seorang Ken Dedes inilah yang bakalan nanti melahirkan raja-raja tanah Jawa, yang akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Oleh karena itu, dengan cara apapun Ken Arok ingin mendapatkan atau merebut
Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung ini, maka dipesanlah sebuah keris oleh Empu Gandring, seorang empu yang sangat waskita, sangat ampuh dan sangat pandai. Namun Empu Gandring tahu niat busuk yang ada di pikiran Ken Arok, oleh karena itu tidak segera diselesaikan keris pesanannya, sehingga Ken Arok marah besar dan akhirnya mengambil keris yang dipesannya itu, lalu menghujamkan keris tersebut ke tubuh Empu Gandring sehingga Empu Gandring tewas seketika. Namun sebelum tewas, Empu Gandring sempat mengutuk bahwa keris itu akan memakan korban 7 turunan kelak, dan terbukti akhirnya setelah Empu Gandring mati, dengan akal licik Ken Arok meminjamkan keris tersebut kepada kawannya yang bernama Kebu Ijo, dan pada akhirnya Kebu Ijo yang dianggap telah membunuh Tunggul Ametung ini dibunuh sendiri oleh Ken Arok, sehingga Ken Dedes pada akhirnya diambil atau diperistri oleh Ken Arok. Ken Arok sendiri akhirnya dibunuh oleh Anusapati, anak tiri dari Tunggul Ametung, dan Anusapati juga dibunuh oleh Tohjoyo. Tohjoyo juga akhirnya mati dibunuh oleh Ranggabuni, dan Ranggabuni akhirnya digantikan oleh Kertanegara. Malang sendiri, asal usul nama Malang berasal dari Malang Kucecwara atau Malang Kucecworo, yang berarti Tuhan membantu menaklukkan yang batil atau yang jahat. Seperti dikisahkan kala itu prajurit dari Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung memerintahkan para prajurit Mataram untuk menyerang Singosari dengan jenderal perangnya yang waktu itu bernama Tumenggung Alap-Alap. Tumenggung Alap-Alap membawa 8.000 pasukan untuk menyerang Singosari dari berbagai penjuru. Namun oleh Bupati Malang yang waktu itu bernama Ronggo Kusumo, bukan Ronggo Gadhita, bisa mempertahankan Malang dengan sedikit pasukannya, akhirnya bisa mengusir dan memukul mundur pasukan dari Mataram ini. Oleh karena sejak saat itu di daerah Malang Kucecwara atau Kucecworo lebih dikenal dengan nama Malang, yang artinya Tuhan membantu atau menyingkirkan atau menaklukkan yang menghalangi atau sing ngalang-alangi. Lalu dari manakah asal usul Ken Dedes ini, wanita cantik yang melahirkan raja-raja tanah Jawa, seorang ibu yang sangat masyhur, yang dari rahimnya pula lah yang menurunkan raja-raja tanah Jawa, dimulai dari Singosari, Majapahit, lalu ke Demak, Jawa Tengah, lalu ke Mataram hingga ke kerajaan atau ke keraton Solo atau Surakarta. Dikisahkan sebuah cerita tentang mengalirnya benih ke dunia lewat cahaya atau tejo yang memancar dari balik bahasa kasarnya bau jane, tapi bahasa halusnya selangkangan gitu aja. Seorang putri yang bernama Ken Dedes, anak dari Empu Purwa, seorang brahmana dari Kampung Ponowijen. Ponowijen adalah sekarang yang bernama Kampung atau Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Malang. Oleh karena itu Ken Dedes sendiri berasal dari kota atau Kelurahan Blimbing, Malang. Atau kelurahan ini pula lah dahulu lahir seorang wanita cantik yang menurunkan raja-raja tanah Jawa, mulai dari Singosari sampai Keraton Surakarta. Sama seperti laku perjalanannya seorang raja dengan presiden, di mana presiden yang pertama berasal dari Jawa Timur, Soekarno, dan Soeharto dari Jawa Tengah, lalu diseling sebentar oleh Habibie, namun tidak melalui pemilihan rakyat.
dan kembali lagi ke Jawa Timur, Gus Dur, lalu kembali lagi ke Jawa Tengah, yaitu Megawati yang kelahiran dari Yogyakarta, dan kembali lagi ke Jawa Timur, yaitu Pacitan, Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah masanya habis, kembali lagi ke Jawa Tengah, yaitu Joko Widodo. Dan nanti setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo habis, saya percaya pasti akan kembali ke Jawa Timur lagi. Lalu pertanyaannya adalah, kapan Malang ini memunculkan seorang pemimpin yang bisa memimpin negara ini atau bumi Nusantara ini? Karena dirunut dari sejarahnya, Malang mempunyai ibu negara, itu Bu Pertiwi, raja dari segala raja, ibu dari segala raja tanah Jawa ini, yang pernah dari rahimnya menurunkan raja-raja tanah Jawa. Dan pasti akan suatu saat akan terjadi bahwa Malang akan muncul seorang pemimpin besar yang akan memimpin negara ini. Jadi kesimpulannya adalah sangat masuk akal dan sangat tidak berlebihan apabila suatu saat Malang akan memunculkan seorang pemimpin besar, karena merunut dari sejarahnya, Malang mempunyai sebuah sejarah yang sangat luar biasa, dan itu sudah terbukti oleh karena catatan-catatan atau buku-buku sejarah yang kita miliki sampai sekarang ini. Ada sedikit catatan dalam Prasasti Sukun tahun 1161 menyebutkan seorang raja yang bernama Jayamerta telah memberikan hak istimewa kepada desa Sukun, yang sekarang Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, oleh karena telah ikut memerangi musuh, dalam arti menyingkirkan serangan-serangan yang dari Mataram ini. Masyarakat Kelurahan Sukun sendiri pun mempunyai andil yang sangat besar. Jadi mungkin bisa saja seorang pemimpin nanti muncul dari Blimbing atau dari Sukun atau dari Kota Malang yang lainnya, atau dari Tumpang atau dari mana. Demikian dulu mungkin lintas batas dimensi mempelajari sejarah tentang Singosari dan tentang Kenarok, juga tentang lagu perjalanan seorang presiden. Jangan lupa like and subscribe, tulis komen. Mungkin saya tidak begitu lengkap dalam mengulas, masih banyak lagi bahasan-bahasan tentang Singosari ini, tentang Kenarok ini yang sangat melegenda ini. Namun dari semua itu adalah bisa kita tarik, yaitu antara lain benang merah yang menyatakan laku perjalanan seorang presiden atau seorang raja atau seorang pemimpin. Demikian, terima kasih.